Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali yaitu kajian kita kitab Nasaihul Ibad, di mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada maqalah yang ke-40 dari bab ketiga atau ungkapan-ungkapan yang isinya 3. Dalam maqalah ke-40 ini akan menjelaskan tentang jawaban Imam Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas atas pertanyaan kaum atau pertanyaan seseorang yang menanyakan tentang hari yang paling baik, bulan yang paling baik, dan amal yang paling bagus. Baik, seperti apa penjelasannya di dalam kitab Nasaihul Ibad, jawabannya yang merupakan jawaban Imam Ibnu Abbas. Kita buka dulu pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ala dunya wa ala kulli niyatin salawat khusus lil mu'allif adzal kitab badani wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin wa liqad hajatina min hawajidina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umuradina al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidawu al-arba'una kang kaping 40 iku an Ibnu Abbas dan riwayatake saking Ibnu Abbas, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhuma ando saking niksa Imam sahabat Ibnu Abbas wa abuhu hina suila ing dalam nalikane den takoni sinten Ibnu Abbas ma khairul ayyami, nyatane pitakon ma khairul ayyami, ma iku opo khairul ayyami, iku khairul ayyami luwe baguse utawa bagus-baguse dino, wa malan opo iku khairus syuhuri, bagus-baguse bulan, wa malan opo iku khairul a'mali, bagus-baguse amal. Faqala mongko nulin jawab sinten Abdullah Ibnu Abbas, ai Abdullah tegese Abdullah Ibnu Abbas kang dadi putra lanange sahabat Abbas. Jawaban beliau adalah khairul ayyami yaumul jum'ati. Khairul ayyami utawi bagus-bagus dina iku yaumul jum'ati, dina Jumat. Nyapa? Liana krana satemene yaumul Jumat iku sayyidul ayyami, iku sayyidul ayyami gustine dino atau kang menehi ing yaum sinten Allah taala le mauluhu sinten Allah li hadhil ummati kanggo ikilah umat al Muhammadiyati kang bangsa ummate Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas putra dari Abdullah, ditanya tentang apa hari yang paling baik, beliau menjawab hari Jumat. Jadi beliau menjawab itu hari Jumat. Kenapa? Karena ya sayyidul ayyam. Bahkan di dalam keterangan yang lain itu adalah hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam wahidul fuqara'i wal masakin. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang menjadi pemimpinnya dari sekian banyak hari. Jadi kalau biasanya kalau umum itu dihitungnya hari Senin, tapi kalau Islam itu memandangnya hari yang paling mulia itu adalah Jumat dulu, Sabtu, Minggu itu. Jadi terus ke belakang seperti itu.
Jadi yang paling dimuliakan hari itu adalah hari Jumat, karena satu, dia adalah Sayyidul Ayyam kata Imam Ibnu Abbas, kali beliau adalah Sayyidul Ayyam. Dan yang kedua itu adalah Hijjul Fuqara wal Masakin. Untuk sholat Jumatnya itu sama jadi hajinya orang miskin, hajinya orang fakir itu adalah melaksanakan Jumat, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Itu. Terus yang kedua, yang ketiga adalah kenapa kok Jumat itu selain menjadi Sayyidul Ayyam, dan itu Sayyidul Ayyam itu adalah karena memang pemberian Allah untuk umat ini, sehingga Jumat itu dijadikan hari-hari yang istimewa. Hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW diistimewakanlah hari Jumat. Dimana karena itu merupakan hari Jumat, di sana ada waktu yang betul-betul istijabah ketika kita berdoa. Makanya ketika hari Jumat jangan disia-siakan begitu saja. Ada beberapa waktu yang menurut keterangan itu adalah waktu istijabah, yaitu salah satunya itu adalah selain malamnya sepertiga malam ke belakang itu memang waktu istijabah, apalagi di hari Jumat. Yang kedua yang tidak ada di hari lainnya, yaitu adalah waktu-waktu istijabah antara khotib selesai khutbah yang pertama mau masuk ke khutbah kedua, itu kan ada diam. Di sana ada waktu yang istijabah. Terus antara selesai khutbah dengan mau melaksanakan sholat Jumat itu juga di dalam sebagian keterangan itu merupakan waktu-waktu yang istijabah. Dan itu khusus bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang ditanyakan kepada Imam Ibnu Abbas ini tentang masalah sebaik-baik bulan. Sebaik-baik bulan. Jadi di sini dikatakan bahwasanya khairu syuhuri utawi bagus-bagus bulan iku syahrul Ramadan. Iku syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nyapa li'annahu krono yang dalam bulan Ramadan, li'annahu krono Ramadan iku unzila dan turunake fihi yang dalam Ramadan apa Al-Qur'an. Wa filan iku tetap yang dalam bulan Ramadan Lailatul Qadari utawi Lailatul Qadar. Wa filan iku tetap yang dalam bulan Ramadan asyamu utawi pelaksanaan poso al-wajib kang wajib. Li anna thawaban nafli wa li anna thawaban nafli fihi wa li anna thawaban nafli fihi lan krana sak temene ganjarane poso fihi ing dalam bulan Ramadan iku kasawabil fardhi kaya dene ganjarane wong nglakoni salat fardu. Kemudian yang kedua yang ditanyakan kepada Imam Ibnu Abbas adalah tentang masalah sebaik-baik bulan. Beliau menjawab adalah bulan Ramadan. Kenapa kok bulan Ramadan? Karena satu, di dalam bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Quran. Jadi diturunkannya Al-Quran. Nah, bagaimana dengan di Gua Hiro? Artinya ketika Nabi menerima wahyu pertama itu kan tidak di bulan Ramadan, yaitu yang menjelaskan tentang Nabi menerima ayat Al-Quran tentang masalah Iqra, itu kan tidak terjadi di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya dalam hal ini itu terjadi khilaf. Cuman dari beberapa khilaf yang ada yang menyebutkan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maksud turunnya itu adalah dari Lauh Mahfuz menuju Lauh Mahfuz diturunkan ke alam dunia. Jadi dari Lauh Mahfuz diturunkan ke alam dunia, kemudian diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad secara berangsur sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, untuk turunnya Al-Quran secara utuh ke langit dunia itu pada bulan Ramadan gitu. Sebagian pendapat seperti itu. Terus yang kedua, kenapa kok bulan Ramadan itu menjadi sebaik-baik bulan? Karena di dalamnya itu terdapat malam Lailatul Qadar.
malam Lailatul Qadar, di mana di dalam surat Al-Qadar khairun min alfi syahr, bahwasanya pada malam itu semua pahala itu dilipat gandakan, dan bulan itu dan malam Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, perkiraan kalau dihitung pada tahun sekitar 80 tahunan lah, sekitar kurang lebihnya ya sekitar 80 tahunan lah, kalau ya sekitar itulah, perkiraan itulah. Jadi sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dihitung itu perkiraan sekitar 80 tahun kurang lebih lah segitu. Padahal umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata umurnya sekitar 60 tahun. Jadi ketika kita beramal pada satu malam Lailatul Qadar itu bisa pahalanya lebih banyak daripada kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kebanyakan umatnya Nabi Muhammad. Nah, makanya manfaatkanlah. Nah, untuk malam Lailatul Qadar itu sendiri berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan untuk mengetahui jatuh pada 10 hari terakhir di hari yang ganjil. Ada yang memberikan keterangan itu kalau misal jatuhnya itu hari Ahad, ya dilihat pada hari ganjil, dilihat hari Ahad, jadi kalau hari kelima ya perkiraan dari 10 terakhir pada tanggal hari kelima. Jadi seperti itu. Ada yang menghitung seperti itu. Dilihat harinya gitu. Kalau hari Ahad ya kemudian 10 terakhir harinya hari Ahad. Ada yang seperti itu. Intinya adalah setiap 10 malam terakhir upayakan kita lebih maksimal lagi, tidak lagi memikirkan duniawi, tapi lebih fokus untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Meskipun sebagian pendapat ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu seluruh bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar gitu. Bahkan ada yang pendapat juga yang mengatakan di luar Ramadan pun ada yang namanya Lailatul Qadar dengan melihat beberapa indikator. Ya wallahu a'lam lah, dengan berbagai pendapatnya yang ada. Yang penting bagi kita adalah kita yakini bahwasanya di malam Lailatul Qadar yang tepatnya itu ada di bulan Ramadan, menurut pendapat yang paling mutamat atau pendapat yang lebih diikuti, itu adalah jatuh pada malam jatuh pada 10 Ramadan terakhir. Ada yang mengatakan ganjil, ada yang mengatakan itulah 10 Ramadan yang terakhir. Maka intinya maksimalkan kita pada 10 Ramadan yang terakhir. Di mana 10 Ramadan yang terakhir sebagian pendapat mengatakan itu merupakan itqum minan nar, waktu-waktu diselamatkan manusia dari api neraka. Terus berikutnya, kenapa kok yang terbaik itu adalah juga bulan Ramadan? Dikarenakan di sana ada puasa wajib, yaitu saumu Ramadan, puasa Ramadan, di mana di hari yang lain itu tidak ada puasa wajib penuh, tidak ada, kecuali bagi seorang perempuan yang memang pada Ramadannya itu mengqadha. Dan satu puasa bulan Ramadan itu tidak bisa digantikan dengan puasa selama 1 tahun di luar bulan Ramadan. Maka maksimalkan, mumpung sekarang masuk kita di bulan Ramadan, maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, yang keempat adalah kenapa kok bulan Ramadan? Karena pahalanya li'anna thawaban nafli fihi, karena setiap amalan sunnah atau sholat sunnah di sana itu sama seperti pelaksanaannya atau sama pahalanya seperti pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fardu. Itu di bulan Ramadan pahalanya sama dengan sholat. Kalau misal kita sholat sunnah taraweh,
kita sholat sunnah ba'diyah, kita sholat sunnah qobliyah, sama pahalanya seperti sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya manfaatkan, sekali lagi manfaatkan. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan Ramadan begitu saja. Dan kalau kita kehilangan manfaat dari bulan Ramadan, kita bisa jadi masuk kepada golongan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nasr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya adalah setiap orang itu wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, jadi orang itu akan senantiasa ada dalam kesengsaraan. Asrun itu artinya kan waktu. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dia akan ada dalam kesengsaraan. Siapa yang akan terselamatkan dari kesengsaraan karena melalaikan waktu? Salah satunya itu adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman. Sama seperti seruan untuk berpuasa diserukan untuk orang yang beriman. Insyaallah orang yang beriman, orang yang beriman ini adalah orang-orang yang akan bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, maka perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik, karena kita akan selamat dari bahaya waktu ketika kita sanggup menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Banyak perbuatan amal soleh. Wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi, dan orang yang senantiasa saling berwasiat demi kebenaran. Lakukan kebenaran, sampaikan yang benar, sampaikan yang baik, sampaikan untuk menuju pekerjaan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah orang watawasaw bis sabr, orang yang senantiasa mau memberitakan, menyebarkan untuk senantiasa bersabar dalam melaksanakan setiap kebaikan itu. Makanya manfaatkan mumpung kita ada di bulan Ramadan. Terus di sini dikatakan juga ada pendapatnya Abu Bakar Al-Warraq. Qala, masih berbicara tentang bulan Ramadan, itu yang terbaik. Qala Abu Bakar Al-Warraq. Qala dawu sinten Abu Bakrin, sinten Abu Bakar Al-Warraqi. Syahrul Rajab, Syahrul Rajab nyantangi dawu Syahrul Rajab. Syahrul Rajab utawi bulan Rajab iku Syahrul Zar'i. Iku syahruz zar'i, bulane nanam. Wa syahrus sya'ban, utawi syahrus sya'ban, utawi bulan sya'ban iku syahrus syaqiyiz zar'i, syaqiyiz zar'i, yaiku bulan nyirami tanaman. Wa syahrul ramadan, utawi bulan Ramadan iku syahrul hasad dzalika zar'i, yaiku bulane nganyi utawa manen mengkono tanaman. Kata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan menuai hasil tanaman. Artinya apa? Hendaknya sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita sudah melatih puasa kita. Itu sudah bulan Rajab. Seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, banyak ini keterangan beliau. Di dalam kitab Ihya juga ada. Di dalam kitab Mursyidul Amin Mukhtasar Ihya juga ada. Di mana puasa orang itu dibagi menjadi 3. Ada saumil awam atau saumil am, saumil awam, saumil khusus, dan saumil khususil khusus. Jenis puasanya orang, yaitu ada puasanya orang umum kebanyakan, atau puasanya orang kebanyakan, yaitu adalah puasanya orang yang hanya menjaga dahaga dan menjaga laparnya perut. Yang kedua itu adalah puasanya orang khusus, orang yang kelasnya eksekutif lah, orang yang kelasnya VIP. Puasanya orang yang memiliki kelas VIP, yaitu orang yang tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi dia sudah mulai menjaga anggota tubuh. Yang sebelumnya itu Ramadan dia mendengarkan musik-musik, sekarang diganti mendengarkan lantunan Al-Quran.
ikut menyimak Al-Quran. Matanya yang biasa digunakan untuk menonton televisi yang isinya hiburan, di bulan Ramadan dia gunakan untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Itu adalah puasanya orang yang VIP. Dan puasa yang paling bagus itu adalah puasa VVIP, yaitu orang yang puasanya tidak hanya menahan haus dan lapar, sudah sanggup menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat, dan yang terakhir sanggup menjaga hatinya dari sifat amarah, dengki, iri, dia hilangkan semuanya. Dan itu tentu tidak akan mudah dicapai apabila kita tidak melatihnya mulai dari bulan Rajab. Mungkin di Rajab kita melatih puasa kita menahan lapar dan haus, menahan lapar dan haus. Di bulan Sya'ban yang merupakan bulan penyiraman, kita tingkatkan lagi, yaitu menjaga untuk bisa berpuasa minimal masuk pada tarafnya puasanya orang yang VIP, sehingga di bulan Ramadan kita bisa maksimal melaksanakan puasa sama seperti puasanya shaumi khususil khusus, puasanya orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya betul-betul harus dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah pertanyaan kepada Imam Ibnu Abbas tentang masalah afdalul amal. Di sini dijelaskan adalah wa khairul a'mali utawi sak bagus-baguse amal iku as-shalawatul khamsi, iku as-shalawatu salat al-khamsi kang 5 li waqtiha krana waktune sholawat. Jadi sebaik-baik amal yaitu adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Kenapa kok seperti itu? Fa inna krana sak temene sholawat iku abwabul a'mali, pintune amal. Abwabul a'mali piro-piro pintune amal. Fa idza futihat moko ing dalem arekalane den buka apa sholawatu sholawat, futihat moko den buka apa sairul a'mali sekabehane amal. Wa idza suddat moko ing dalem nalikane den tutup apa sholawat, suddat moko den tutup apa sekabehane amal. Jadi karena sholat itu adalah pembuka dari semua amal. Di dalam riwayat yang lain, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kelak di hari akhir itu adalah tentang masalah sholat. Ketika sholatnya yang bagus, pertanyaan terkait dengan sholatnya bagus, insya Allah yang lain akan menjadi bagus. Ketika sholatnya itu jelek, maka yang lain itu juga akan ikut ditanyakan dengan sedetail-detailnya. Maka dari semua pertanyaan ini, semoga kita bisa memanfaatkan yang terbaik yang bisa kita kerjakan, yaitu di mana yang kita dapatkan di sini itu adalah menjaga sholat tepat, menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kalau kita tidak bisa sempurna menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka lakukan banyak pekerjaan yang sifatnya sunnah. Lakukan banyak pekerjaan yang sifatnya sunnah. Semoga dari pekerjaan sunnah-sunnah yang kita kerjakan bisa menutupi hal-hal yang kurang dari kefarduan yang sudah kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pendapat terkait dengan 3 hal ini menurut versinya Sayyidina Ali karramallahu wajah pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan pembacaan surah Al-Fatihah ala yang wala kulli nabiyyin khususan li mu'allif hadzal kitab beliau qad hajatina min hawajidina al-akhirah sallallahu alaihi wasallam sallallahu umurana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardutu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.